Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Lillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki مالك يوم الدين Yawmiddin إياك Iyyaka نعبد na'budu wa وإياك iyyaka nasta'in نستعين Ihdinas اهدنا siratal الصراط mustaqim المستقيم Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ولا waladdallin Rabbil الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, kita ambil kesimpulan daripada kajian tadi. Kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sorga. Sorga itu luasnya bagaikan langit dan bumi. Besar, gede, nikmatnya luar biasa. Sorga itu nikmat yang Allah persediakan, yang Allah siapkan untuk siapa? Untuk orang yang paham, yang kenal, yang ngerti, yang selama hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha. Begitu juga sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Neraka itu gede juga sama. Gede, ya, isinya api. Ya, dalamnya api yang apabila kita nyemplung ke neraka 70 tahun nyemplungnya baru kedengeran suara nyemplung tuh, suara pong, itu 70 tahun. Allah itu juga Allah persiapkan, Allah sediain untuk orang yang menentang menentang kalimat la ilaha illallah. Jadi Allah siapin tuh orang yang nentang, orang yang nggak mau belajar, orang yang nggak beriman, nggak mau mengetahui makna la ilaha illallah, itu juga dipersiapkan oleh Allah Ta'ala yang namanya neraka. Tapi sebaliknya, orang yang mau, orang yang selama hidupnya mengetahui, mengenal, memahami, ya, bahkan berulang-ulang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan masuknya kita semua yang ada di sini ke dalam surganya Allah Ta'ala dengan fadailnya Allah Ta'ala, dengan keutamaan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau dengan karunianya gampang aja, walaupun kita ibadahnya sedikit, tapi dengan fadailnya Allah, dengan fadilnya Allah Ta'ala, maka kita akan dimasukkan dengan mudah, mudah-mudahan tanpa hisab, insya Allah. Ya. Tapi kalau dengan adlinya, dengan keadilannya Allah Ta'ala, ya, tapi tetap kita berusaha dengan keadilannya Allah Ta'ala. Apa itu usaha kita nih? Sekarang kita lagi ngaji, terus kita ibadah tetap jalan, hidupin sunnah tetap kita hidupin sunnah, ya, kita sodako dan sebagainya, semuanya deh kita jalanin, ya. Tapi tetap kita berharap masuk surga dengan fadilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau fadilnya Allah Ta'ala mudah, enak, ya. Banyak beberapa riwayat dijelaskan dengan fadilnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahkan mereka tanpa ibadah lagi langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak izinin ibadah tapi dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tetap mengulang-ulang, ulama-ulama kita, guru-guru kita yang menegaskan, mengulang-ulang mengenai, makanya kita tetap belajar terus sampai datangnya kematian. Jangan sampai malas-malas, walaupun ini sebulan sekali pertemuan kita, ya, tapi kenapa sebulan sekali aja, ini sepatutnya masih kurang, ya. Yang seminggu sekali masih kurang, yang tiap hari aja masih kurang, ya. Begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluas apa itu? Seluas lautan. Sampai kata ulama diibaratkan tuh, di dalam salah satu kitab dijelaskan, andai kata menulis ilmunya Allah Ta'ala yang sangat luasnya itu, andai kata hutan-hutan tuh kayu-kayu jadi penanya. Kayu yang ada di hutan kan banyak tuh. Kalau kita lihat hutan tuh indah, ya. Hutan kayu-kayu tuh rapi, yang jati, yang pinus, yang apa. Itu diibaratkan jadi penanya. Sampai habis tuh hutan kayunya. Lautan jadi tintanya. Habis tuh lautan tintanya. Tetap belum cukup. Ya, bahkan Sayyidina Ali mengatakan, ya, andai kata aku ini menulis makna Bismillahirrahmanirrahim, ya, aku tulis terus sampai jadikan buku, itu
ditumpuk jadi buku, andai kan ditarik 70 kuda, masih kurang. 70 kuda, berarti kertasnya itu banyak banget ya. Dari pabrikan Indonesia, dari pabrikan mana-mana dikumpulin, jadi ditulis oleh Sayyidina Ali. Makna Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maknanya Bismillahirrahmanirrahim, itu andai kata ditumpuk, ditaruh di pedati, ditarik sama 70 kuda. Masih kurang. Begitu luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan malas-malas ngaji, terutama ini anak muda-muda nih. Ya, sama anak muda-muda. Kalau ngaji yang benar, yang lempeng, ya. Ini zamannya sudah zaman akhir. Ya, zaman akhir. Sudah nggak ketemu lagi Nabi, nggak ketemu lagi sahabat, ketemu lagi tabi'in, ketemunya ulama. Kalau ulama yang pada meninggal, semua dengar Ustadz ini meninggal, Kiai ini meninggal, Habib ini meninggal. Ya harus prihatin, harus sedih ya. Masih muda tuh Habib Hasan bin Ja'far meninggal ya. Banyak ulama-ulama kita yang muda-muda meninggal. Kita harus prihatin, sedih. Ya Allah, kenapa? Karena dengan wafatnya ulama, maka diangkatlah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diangkat kurang, akhirnya yang banyak kebodohan, yang banyak bodoh. Ya. Tapi ilmu agama Allah Ta'ala tetap yang mengurus Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tetap kita jangan khawatir ya. Mudah-mudahan nanti ada penerus berikutnya untuk bisa berjuang, untuk bisa meluruskan atau memberikan kekuatannya agama Allah Subhanahu wa taala yang diteruskan oleh para ulama-ulama kita, insya Allah. Amin ya rabbal. Penting tujuannya, yang penting kita ngaji aja deh, belajar deh. Ya, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb.